Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok tabungan gue segini-gini aja ya? Padahal kerja keras, lembur, bahkan naik gaji pun udah. Tapi tetap aja, tiap akhir bulan rasanya ngos-ngosan. Kayak lagi lari di treadmill, capek iya, maju enggak. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita yang terjebak di situasi yang sama. Begitu uang masuk, langsung hilang. Nggak tahu kemana. Bayar ini, beli itu, scroll-scroll marketplace, check out tanpa mikir. Dan akhirnya ya gitu-gitu aja hidupnya. Nggak ada progres yang bikin tenang. Nah, yang sering kita nggak sadari, masalah keuangan itu bukan semata-mata soal berapa banyak uang yang kita hasilkan. Tapi soal gimana cara kita mikir tentang uang itu sendiri. Cara kita ngelola, ngerencanain, dan ngerespon godaan yang muncul setiap hari. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan mindset bahwa kalau penghasilan naik, otomatis hidup juga akan lebih nyaman. Tapi nyatanya nggak gitu. Soalnya, kalau gaya hidup ikut naik tanpa kontrol, penghasilan besar pun tetap nggak cukup. Kamu pasti pernah dengar istilah besar pasak daripada tiang. Tapi zaman sekarang, kadang bukan cuma besar, tiangnya malah nggak kelihatan. Masalahnya sering berawal dari tekanan sosial. Lihat temen pamer gadget baru, ikutan. Scroll Instagram, lihat orang staycation, langsung pengen booking hotel juga. Belum lagi tren-tren FOMO, yang bikin kita ngerasa harus ikut biar nggak ketinggalan zaman. Padahal hidup sederhana itu bukan kekurangan. Justru, itu tanda kamu punya kendali. Hidup sederhana bukan berarti kamu nggak mampu beli yang mahal. Tapi kamu tahu batas. Kamu ngerti mana yang penting buat hidupmu dan mana yang cuma godaan sesaat. Ini bukan tentang jadi pelit, bukan juga soal hidup menderita. Tapi tentang punya pilihan. Karena tahu nggak, orang kaya yang beneran, mereka tuh justru hidupnya sering jauh di bawah kemampuannya. Mereka nggak ngerasa harus buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Mereka tahu uang itu bukan buat dihabisin, tapi buat ngebebasin diri dari tekanan. Supaya bisa tidur nyenyak, nggak dikejar tagihan, dan punya waktu buat mikirin hal yang lebih penting daripada sekedar penampilan. Kalau kamu terus hidup buat jaga citra, kamu akan capek sendiri. Dan ujung-ujungnya, kamu kehilangan kesempatan buat benar-benar bangun fondasi keuangan yang kuat. Aku tahu, mungkin kamu mikir, gimana bisa nabung kalau gaji aja pas-pasan? Tapi coba deh lihat dari sisi lain. Kadang bukan soal kecilnya gaji, tapi soal besarnya pengeluaran yang nggak perlu. Ada orang yang gajinya UMR, tapi tetap bisa punya tabungan dan hidup tenang. Di sisi lain, ada juga yang gajinya 2 kali lipat, tapi tiap bulan stres mikirin utang. Semua kembali ke mindset. Mindset kaya itu bukan soal punya uang banyak, tapi soal bisa bikin keputusan keuangan yang bijak. Bukan soal kelihatan sukses di luar, tapi ngerasa cukup di dalam. Dan saat kamu mulai membentuk mindset ini, kamu akan ngerasa ada perubahan besar. Beban hidup lebih ringan, karena kamu nggak lagi hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan nggak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kamu punya, tapi dari seberapa damai pikiranmu setiap hari. Mulai dari yang sederhana, bikin budgeting, pisahin antara keinginan dan kebutuhan. Jangan tunggu sisa uang buat nabung, justru nabung dulu di awal, sisanya baru dipakai buat kebutuhan harian. Anggap menabung itu kayak bayar tagihan wajib. Kamu bayar listrik, air, internet, nah tabungan juga harus diperlakukan sama. Kalau bisa, aktifin auto debit. Jadi setiap gajian, langsung kepotong otomatis buat masuk ke rekening tabungan. Ini kecil, tapi efeknya besar banget dalam jangka panjang. Pisahkan rekening untuk pengeluaran harian dan tabungan. Jangan campur semua jadi satu, karena itu bikin kita ngerasa semua uang bebas dipakai. Padahal, yang seharusnya dipakai ya hanya bagian tertentu. Dan satu hal penting, kamu nggak perlu hidup super ketat. Sesekali beli kopi favorit atau nonton bioskop, itu nggak dosa. Tapi kamu harus tahu batas. Jangan sampai gaya hidup kecil-kecil kayak gini justru jadi kebocoran terbesar. Seringkali kita nggak sadar, langganan aplikasi yang nggak kepakai, ngopi tiap hari, diskon dadakan di e-commerce, itu semua pelan-pelan ngikis isi rekening. Dan tahu-tahu, gaji habis padahal belum tengah bulan. Mulai dari kebiasaan kecil. Karena dari situlah lahir stabilitas yang besar. Di Yellow Side percaya, hidup sederhana itu bukan langkah mundur.
Itu justru lompatan besar menuju kebebasan finansial. Karena saat kamu nggak lagi dikuasai keinginan konsumtif, kamu mulai punya ruang buat tumbuh, buat berkembang, dan buat menikmati hidup tanpa tekanan. Akhirnya, tujuan kita bukan sekedar punya uang banyak, tapi bisa hidup dengan tenang, tahu arah, dan nggak dikendalikan oleh standar hidup orang lain. Jadi mulai sekarang, yuk ubah cara pikir kita. Jangan cuma ngejar penghasilan besar, tapi kejar juga kendali atas gaya hidup. Karena ketika kamu mulai ngerasa cukup, saat itulah kamu mulai benar-benar merdeka. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di Yellow Side, kita akan terus bahas strategi hidup yang bikin kamu makin bijak ngatur uang, makin santai ngadepin hidup, dan makin dekat dengan kebebasan finansial.